Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu dengan channel kita ya. Kali ini saya akan memasang rantai. Ini nggak sampai 15 menit ya. Caranya yang pertama itu kita siapkan dulu untuk kunci ya, bagian kanan itu kunci 19, bagian kiri 14 kayak gini ya. Jadi untuk yang pertama itu kita ganti bagian kiri belakang dulu ya. Kita ganti ke bagian kiri belakang, sekarang kita copot dulu untuk roda belakangnya supaya nanti saat pemasangannya itu bisa lebih cepat. Kita lepas dulu karena untuk Karisma Super 12 khususnya Karisma ya, itu kalau melepas itu rantainya itu biasanya dicopot dulu ya dari sambungannya ya kayak gini. Nah sekarang kita ganti dulu untuk bagian kiri belakangnya ya, supaya kayak gini ya biar lebih cepat. Nah ini sebetulnya itu bisa lebih dipercepat lagi bisa, cuman ini kan kita ini sambil bikin video, yang penting itu tidak sampai 15 menit bisa selesai ya, kelar ya kayak gini. Karena kalau nggak kan pakai kunci shock dulu untuk impactnya nggak kuat ya, jadi kita pakai kunci shock dulu, kita lepas kemudian kita impact supaya lebih cepat ya. Misalkan impactnya kuat ya pakai kunci shock, standar kunci shock begitu ya. Jadi kita pakai shock impact langsung ya. Nah, ini satu paket. Untuk bagian kirinya belakang kita pasang dulu dengan ukuran standar ya. Untuk pemasangan yang kayak gini itu bisa dilakukan juga, itu dengan catatan untuk bagian motornya itu standar ya, standar. Kemudian untuk yang kita pasang pun juga standar motor ya, itu bisa dipercepat bahkan sampai 10 menit pun juga bisa gitu. Kita ini kan bikin video, yang penting nggak sampai lama-lama sampai 15 menit ya. Nah untuk bagian murmurnya bagian sekencang mungkin sampai yakin. Nah ini sudah selesai, kita pasang lagi. Untuk rantai kita pasang belakangan ya, nggak perlu kita pasang ya kayak gini. Jadi kita tidak terlalu terburu-buru untuk proses pemasangannya. Biasanya cepet, kalau nggak terburu-buru ya biasanya itu bisa pas ya. Cepet, kalau keburu-buru nanti timnya itu ada yang ketinggalan untuk bagian pemasangan. Nah ini sudah selesai untuk bagian pemasangan roda belakang. Jangan lupa di bagian kanan kiri itu jangan sampai lupa, kalau ketinggalan nanti yang rugi yang punya motor ya. Mobil mekaniknya pun juga gitu, nanti bisa diomelin sama yang punya motor kalau ada yang ketinggalan. Nah ini sudah selesai. Sekarang kita pasang, kita copot bagian gear depan ya. Gear depan kita pasang, kita copot dulu bagian poster seperti yang di belakang. Untuk bagian depannya itu untuk kita ini nggak mampu, shock dulu sudah lepas ya. Nah sekarang kita copot bagian untuk gear depan ya. Untuk gear depan kita copot ya, ini karena kuncinya semrawut ya, jadi agak
Nah ini kita akan pakai kunci T. Nah ini agak dol ya, ini nggak bisa kelepas untuk bagian atas. Nah kalau bagian bawah bisa terlepas. Nah ini tetap ngelunyur saja ya, nggak bisa lepas. Nah, kita terpaksa pakai obeng ketok ya. Nah, solusinya kayak gini ya, pakai obeng ketok supaya bisa terlepas. Nah ini sudah untuk bagian ke depannya. Kancingnya kita copot dulu, baut 10-an, lepas rantai dulu ya. Kemudian bagian gear depan kita lepas, karena kalau kita lepas rantainya, kalau tidak kita lepas rantainya, kita lepas bagian gear depannya. Jadi solusinya itu urutannya itu kita harus bisa, harus tahu. Ini bikin kayak gini kan, misalkan kita ini nggak ada pekerjaan itu masih bisa ditunggu ya. Apabila pekerjaan itu tidak bisa ditunggu, misalkan banyak yang ngantri ya, kita nggak bisa bikin motor ya. Nah, ini sudah kita pasang bagian gear depannya ya, kemudian rantainya kita lepas dari sambungannya dulu. Dari sambungannya dulu. Ya ini tangannya semrawut juga kesana kesini, jadi kita cepat. Nah, sekarang tinggal pasang rantainya. Ukuran rantainya tetap ini ya, jadi 420, panjang 104, depan 14 gigi, untuk bagian belakang 25. Standar Karisma, standar Supra 125. Ini sambil motor bagian sambungan rantai. Kita putar. Setelah kita pasang bagian rantai dari belakang, kita pasang kayak gini ya. Tersambung. Karena sudah kayak gini, nanti kita tinggal pasang sambungannya. Kemudian kita cek untuk setelan, antara setelannya kanan dan kiri harus pas ya, supaya nanti posisi rodanya itu tidak menclek. Karena rantai ini sama ya, tidak oleng ya. Nah sekarang kita pasang rantai sambungannya, kemudian kita lepaskan supaya bisa lebih bisa lebih pas, jangan sampai lepas. Untuk arahnya sambungan mengarah ke ke belakang, nggak boleh ke depan. Kalau ke depan biasanya itu bisa cepot ya, harus ke belakang. Sudah kita pasang rantainya. Untuk bagian roda belakang, untuk bagian as yang kiri pakai 14 standar, yang kanan 19. Jangan sampai kuncinya pun sama ya, jangan sampai pakai kunci yang nggak pas. Maksudnya itu pakai kunci sok saja, nanti supaya bisa lebih cepat dan bisa lebih kuat untuk pengerasannya. Jangan lupa dicek ya, karena kalau nggak kita cek batinnya, nanti posisinya dipakai jalan, nanti bisa-bisa
pasang bagian semua. Sekarang kita pasang tutup gear depan. Ini masanya pun sama ya, untuk bagian atas karena agak dol kita pakai kunci ketok ya, belakang bagian bawahnya sama kita pakai kunci kedok. Yang penting semuanya itu tidak mengakibatkan bautnya itu dol atau loss atau rusak kayak gitu ya. Sekarang kita pasang, kita pakai impact. Walaupun kita pakai impact, nah kita cek dulu vibrasi body shock, karena kalau kita pakai body shock kurang marem biasanya itu kayak gitu ya. Ini sudah selesai, tinggal pakai dan tinggal mencoba. Nah ini sudah 12 menit. Jangan lupa ya untuk like, subscribe dan komennya. Pemasangannya yang penting kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.